Saudara-saudari terkasih, selamat berhari Minggu. Selamat bertemu kembali dengan saya, Pastor Ibrahim Ribeiro OCD, Pastor Paroki Maria Bunda Pertolongan Abadi Binjai, dalam acara Inspirasi Mingguan, Minggu Biasa yang ke-11. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dengan bersama-sama berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah dan Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena kasih-Mu menyertai kami sampai dengan saat ini. Kami akan merenungkan firman-Mu. Kami akan mencoba merenungkan cinta-Mu yang selalu menyertai kami. Buka hati dan pikiran kami, Tuhan, agar kami mampu memahami dan meresapkan sabda-Mu, dan selanjutnya menerapkannya dalam hidup kami. Semuanya ini kami mohon kepadamu dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, Injil firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita betapa besar kasih Allah kepada kita, bahwa Allah senantiasa berbelas kasih kepada kita. Allah senantiasa menaruh kerahimannya ke atas kita. Hal mana itu menjamin kepastian cintanya bagi kita, apalagi jika kita sungguh-sungguh mau datang kepadanya untuk menimba kasih itu. Gambaran domba yang tak bergembala senyatanya menggambarkan situasi yang tidak menentu. Boleh jadi di sana ada ketakutan, di sana ada kecemasan, bahkan di sana ada bahaya yang bisa membawa orang kepada maut. Maut bisa jadi menerpa. Tetapi persis di sana, di saat situasi tidak menyentuh seperti itu, kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa menyertai. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Maka saya yakin inilah kebenaran iman kita, kebenaran pengharapan kita, yang senyatanya harus kita pegang dalam hati
maupun pikiran kita, agar kita berani berjuang menghadapi tantangan hidup yang mungkin kita rasakan semakin berat. Saudaraku, di sisi lain, Injil yang kita dengar pada hari Minggu ini, yang mengisahkan bagaimana Tuhan Yesus memanggil ke-12 rasul dengan segala tugas dan tanggung jawabnya, juga mengisyaratkan kepada kita bahwa kita pun dipanggil oleh Tuhan untuk diberikan tanggung jawab masing-masing untuk kita laksanakan, kita kerjakan di dalam hidup. Menarik untuk kita kembali melihat dan menyadari siapa saja pribadi-pribadi atau tokoh-tokoh yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan sebagai rasulnya. Nama-nama dari ke-12 rasul itu disebutkan. Bahkan ada yang nama orang tuanya, ayahnya juga disebutkan. Bahkan siapa yang kelak mengkhianati dia, mengkhianati Tuhan, juga disebutkan. Tetapi siapapun mereka atau apapun yang akan terjadi dalam hidup mereka, panggilan Tuhan itu tetap disampaikan kepada mereka. Lalu, apa artinya itu bagi kita? Apa makna atau pesan yang bisa kita ambil dari peristiwa pemanggilan dan pemilihan ke-12 rasul ini? Saudaraku, saya kira Tuhan kembali mau mengingatkan kepada kita bahwa siapapun kita, apapun kisah hidup kita, apapun pengalaman hidup kita, kasih-Nya akan senantiasa tetap menyapa kita. Apakah kita ini orang miskin, orang yang kaya, orang yang pandai, atau orang tidak pandai, dan seterusnya, dan seterusnya. Tuhan senantiasa memanggil kita menjadi murid-Nya dan untuk diutus sesuai dengan kehendak kasih-Nya. Dia tetap menyapa kita. Tetapi yang kerap menjadi persoalan adalah bagaimana setiap kita yang dipanggil oleh Tuhan sebagai murid-Nya menanggapi panggilan itu. Bagaimana kita menjawab panggilan Tuhan itu sebagai orang percaya. Jujur kita mengakui terkadang kita kurang memberikan jawaban yang sepantasnya, atau kita kurang menghidupi jawaban yang kita berikan dengan sebaik-baiknya. Di sisi lain, saudaraku, panggilan untuk memahami dan menerima keberbedaan, terutama dalam karakter, dari setiap orang, dari murid-murid Tuhan, juga tidak boleh kita abaikan. Kita melihat dari antara ke-12 murid, ke-12 rasul yang Tuhan panggil, ada bermacam-macam sifat dan karakternya. Ada yang meledak-ledak atau spontan. Kita ingat Rasul Petrus. Ada yang konon tenang dan lembut. Kita membayangkan Rasul Yohanes. Atau bahkan ada yang ragu-ragu seperti Thomas. Atau lebih lagi, ada yang oportunis dan mendua hati seperti Yudas. Tuhan tetap memanggil dan menerima mereka, maka rasanya kita pun harus demikian. Menerima sesama murid Tuhan, bahkan orang-orang lain, dalam kerangka kasih Tuhan untuk membangun, untuk memberikan kebaikan kepada mereka. Bukankah bagi semua murid-Nya, untuk semua orang yang mendengarkan firman-Nya, serta mau berpegang pada perjanjiannya, mereka-mereka itu akan menjadi harta kesayangan Tuhan? Bukankah mereka akan menjadi bagi Tuhan kerajaan imam dan bangsa yang kudus? Saudaraku, mari dalam iman dan percaya serta berharap pada hati Tuhan yang selalu berbelas kasih, kita berjuang untuk hidup semakin baik sebagai murid-murid yang telah Ia panggil, yang mau melakukan tugas dan pekerjaan Tuhan dalam kakak kasih dan kebaikan. Kita mohon rahmat Tuhan agar kita sungguh-sungguh mampu
menghayati panggilan kita sebagai orang-orang percaya dengan baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang Maha Baik, di dalam Yesus Putramu, Engkau telah memanggil kami menjadi murid-murid-Mu. Mampukanlah kami untuk menghidupi, menghayati panggilan kemuridan kami, dan menjalani tugas dan pelayanan kami sebagai orang-orang percaya, sebagai murid-murid-Mu, sebagai perpanjangan kasih-Mu bagi sesama kami. Semoga dalam setiap langkah hidup kami, tugas dan karya kami tetap berpaut pada firman-Mu. Inilah doa permohonan kami yang kami naikkan kepadamu, hanya dengan pengantaran Kristus, Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.